Jangan gelisah, mending nyanyi. Setiap manusia yang cicilan, yang punya angsuran. Lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Setiap manusia yang punya angsuran, pusing tiap bulan mikirin cicilan. Shoot, man. Kalau ingin lunas datang ke RDAY, hati senang, masalah pun hilang. Yang suaranya keras dapat uang bibit. Banyak yang terkabul tamu RDAY dari semua hajat yang diharapkan, karena menjalankan ilmu RDAY. Pimpinan Haji Dwi Susanto, Pak Haji Dwi Susanto memberikan solusi. Pak Haji Dwi Susanto tidak memberikan janji. Pak Haji Dwi Susanto. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yuk, ada lagi sebelum ditutup acaranya? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Saya Andi Irma Pak Haji dari Makassar, baru datang lagi. Kemarin saya sedekah ekstrim di bulan Februari yang barengan dari Papua Laude sampai ya. Jadi begini Pak Haji, saya datang lagi menggebu-gebu ke Jakarta. Menggebu-gebu? Ya. Berarti neneknya ojelak. Astagfirullahaladzim. Menggebu-gebu neneknya oblak. Enggak, masalahnya begini Pak Haji. Setelah saya sedekah ekstrim di bawah kemarin Pak Haji ya, terus saya balik lagi ke Makassar. Begitu telepon yang mau beli rumah saya di Depok Pak Haji, banyak sekali penggemarnya. Tapi maaf Pak Haji ya, saya lepas 1,5 M. Sementara saya dipercayakan 1,2. Jadi saya bilang, bolehlah tunggu saya di Jakarta. Jadi saya ke sana Pak Haji, banyak sekali cobaan anugerah yang saya dapatkan menuju ke bandara sampai sekarang ini juga Pak Haji. Pertanyaannya gini Pak Haji, maaf ya kalau bisa saya mau disabdain itu rumah Pak Haji, supaya disabdain aja supaya Allah Allah kasih malam ini, ridhoi malam ini, dealkan 1,5 M itu Pak Haji. Berarti ibu terbang niatnya karena rumahnya biar laku yang di Depok, Makelar. Enggak juga Pak Haji, maaf Pak Haji, enggak juga, bukan cuma itu Pak Haji. Dan memang saya rindu sama Pak Haji karena saya kan selalu buktinya ibu rindu sama Pak Haji Dwi, apa buktinya? Tadi saya bilang neneknya oblak enggak. Kalau rindu neneknya oblak. Enggak, masalahnya Pak Haji kami juga jomblo gitu. Oh, nyari jodoh. Cari jodoh juga, tapi yang paling ya udah promosi. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh dan wajib ngaceng. Bisa hubungi di HP nomor, sebutin HP-nya. HP-nya nomor berapa? Maaf, bisa nggak di Ini ada anggota DPR nih 5 nih, DPR RI nih mau ngubungin ibu. Enggak, masalahnya juga Pak, banyak yang kenal karena mantan caleg juga di Makassar. Terus itu kan DPRD, ini DPR RI. Ya DPR RI juga Pak, termasuk Oh jadi mantannya DPR RR.
Ya udah, nih itu Nah, masalahnya gini banyak Pak RT pada mau ngebel nih RT. Dah, Pak Haji maaf, bisa nggak cuma rumah dulu diiklankan Pak Haji? Ya udah, mau jual rumah yang berminat hubungi di HP nomor 081 242 80705. Ulangi lagi, pelan-pelan, kencang. 081 242 80705. Namanya siapa? Andi Irmawati. Padahal tuh tadi gue bohongin tahu. Yang ngebel yang mau nyari jodoh. Dua-duanya sebenarnya Akhirnya Pak. dia ngucap nomor HP-nya. Ketipu. Tepuk tangan dong. Wow. Ya udah nanti laku, tenang aja. Amin, Beli alhamdulillah. rumah 1,5 M, bonusnya dapat wanita penjual. Namanya Andi Irmawati. Irmawati. Ya. Alat kelaminnya ukurannya berapa senti? Oh, saya belum ukur Pak, saya nggak tahu. Haji Marco ukur dulu. Pakai meteran. Dan itu juga terutama Pak. Jodoh juga terutama. Iya jodoh tadi kan udah disebutin nomor HP-nya. Ya, tapi kan lagi live Pak. Ya tadi udah disebutin. Udah satu Oh, berarti paket. terkabul semua Pak ya. Alhamdulillah. Iya dong. Alhamdulillah terkabul Rumah semua. laku, alat Jodoh. kelamin pasti laku. Oh, terima kasih. Terus maaf Pak, satu lagi saya mau bertanya sama Pak Ustaz. Pak Ustaz maaf. Ya, dimaafkan. Ustad. Pakai D belakangnya bukan S. Canda Pak biar ndak ngantuk. Lo bercanda yang lain mau kencing tahu. Lo bercanda yang lain mau beser. Ndak, masalahnya gini Pak, malam ini ada apa ya? Malam ini? Ya. Malam ini malam terakhir bagi kita. Andi, lo gue jodohin sama Pak Kiai aja dah. Boleh Pak, saya senang. Boleh? Wow. Saya senang karena ibadahnya. Wow. Menang banyak lo. Ibadahnya. Kalau saya DKI. Apa tuh? Daerah kekuasaan istri. Apa yang bikin kamu tertarik sama Pak Kiai? Enggak, memang saya cari Ustaz karena ibadahnya supaya imannya saya bisa dibimbing gitu loh Pak. Bukan digendong. Ya kalau sudah jadi kenapa tidak? Wah. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kebingungan. Ketika hujan turun, Suaranya juga bikin simak aduh. Apalagi Pak Ganjar ya kemarin di puncak ya Pak ya. Mengingatkan bahwa dari Makassar PT Maka Kondro, betul kan Pak? Ya, Ibu mau nanya apa Mbak tadi? Maaf Pak, saya mau Sok tanya. Kondro. Saya mau tanya Pak, ini kan saya sholat tobat 18 sifat 18 supaya cepat selesai. Bisa nggak surah pendek terus? Kalau Maaf ibu jangan ngomong pendek, saya nggak iya enak misalnya dengernya. gini, Bu tersinggung loh Ginanjar. Enggak. Jangan Bu, kita kan kata Pak Haji nggak boleh nyinggung orang. saya nggak Ini singgung, pendek ini Pak. tersinggung dan Ibu. Ibu Maaf, maunya Pak apa sih Ganjar, Bu? saya Ibu nggak maunya singgung. apa? Maksudnya gini, tadi saya baca surah Al-Ikhlas itu kan pendek. Ya. Terus rakaat kedua saya baca lagi Inna a'tainakal kautsar pendek. Jadi itu terus supaya cepat selesai. Aduh ngeluh lagi biar cepat Isya coba selesai. Terus kalau saya baca surat Al-Kafirun itu keliling Pak, muter-muter. Oh iya. Jadi itu terus gitu. Bu gini, Contohnya apa Itu contohnya? gimana Pak? Bu gini ya Bu ya. Ya. Memang itu Bu ya kuliah atau Al-Ikhlas. Iya.
Udah kalau ibu misalkan kepanjang udah Fatihah, kuliah, udah ina. Cuma kuliah doang. Yang muter-muter itu apa Bu? Apa buktinya Bu? Jadi Bu nggak Contohnya. usah, jadi gini Bu ya. Makanya ketika ibu menikmati dalam sholat Bu ya. Kalau kita ngomong agak dalam segini Bu. La sholata illa bihuduril qalbi. Enggak sholat kalau kalbu kita enggak connect kepada Allah. Nah ibu kasih gitu aja udah kepanjangan. Itu pendek. Ibu senang yang panjang apa yang pendek sih Bu? Panjang ada, pendek ada. Tapi dari Pas-pasan ada. Oblak juga ada oblak. Tinggal dipilih ya. Dua-duanya sih. Kuliah. Dua-duanya. Atau boleh pakai sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa bahasa boleh begitu panjang tapi itu mah. Kuliah sama kulhu Ibu ya. Udah nggak usah tahu lagi Bu ya. Udah. Jangan pengen cepet-cepet ya Bu ya. Ibu dari mana tadi? Makassar. Dari Makassar. Dan ini loh saudara-saudaraku, ini Pak Haji saya ada WA dari teman dari Banten. Beliau ini seorang kiai yang sangat luar biasa. Beliau lihat ini, Ustadz itu ajaran Pak Haji RDAY itu jempol kata beliau. Ilmu kearifan lokal itu ilmu nenek-nenek yang dulu. Tepuk tangan Ini baru dong, WA. tepuk tangan. Namanya beliau ada di pesantren Ajahara di Subang. Beliau ngelihat ini. Luar biasa ilmu RDAY. Itu tidak ada penyimpangan. Tidak ada. Jadi ilmu kearifan lokal itu ilmu nenek-nenek kita yang dulu ya. Itu. Karena orang yang bilang nyimpang itu orang yang belum paham. Biarkan saja. Jadi ucapan dia itu ibarat seperti nyamuk keluar kelambu. Biarkan saja. Yang penting kita doakan saya biar sehat, biar bahagia. Walaupun misalkan disesatkan, dihina, RDAY tetap di hati. Tepuk tangan dong. Wow. Ini loh Kiai Sofian ini luar biasa. Beliau pengasuh pondok pesantren juga. Tidak ada, saya tanya, tidak ada penyimpangan. Itu ilmu kearifan lokal, ilmu dulu. Dan kebetulan Allah memberikan amanah kepada Pak Haji. Ini Kiai, bukan Kiai beneran. Ini baru WA saya, ngelihat tayangan ini. Oh ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan bimbang untuk menjalankan ilmu RDAY dengan catatan khalisam makhlisam bil qalbi, ikhlas karena Allah, hajat pasti akan terkabul. Yo, yang mau nanya lagi? Satu lagi Pak Haji. Mana yang mau nanya? Ayo, yang mau nanya. Iyo yang baru yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya saya malu Pak Haji. Pakai celana dalam nggak malu? Saya katakan ini jujur. Pakai celana Pak. dalam nggak? Pakai Pak Haji. Tapi Dibalik nggak? Dibalik. Kasih lihat. Kaki nanjar. Ini Pak Haji, saya sudah kurang lebih 1 tahun sih. Tidak sama Bapak, tidak email sama Bapak. Tidak email sama suami. Sama suami. Kenapa alasannya nggak email sama suami? Ada penyakitnya mengecil barangnya Pak Haji. Alat kelaminnya suami mengecil. Iya, dirangsang apapun, pakai gaya apapun itu tetap begitu. Jadi saya sampaikan sama suami, ini yang dosa siapa? Kenapa nggak dibakar dulu pakai lilin? Kenapa nggak dibakar dulu pakai lilin? Dia diabetes Pak Haji, emang dia diabetes. Tapi saya Haji Marco gulanya 500, betul? Gulanya 500, tapi alat kelaminnya panjangnya 17 meter. 17 senti. 17 mili. Berapa? Wah, Pak Haji itu mah kepanjangan dong, pendekan Pak Haji. Obatnya Haji Marco adalah mandi jam 00. Sekarang gulanya nggak 500, 115. iya. Jadi saya sudah lama akhirnya mati rasa Pak Haji. Jangan, nggak boleh. Walaupun mengecil tetap harus ml wajib.
kita Wah. tatap juga kayak tikus mati. Jangan, Masih jangan. ya. Kita mau dirangsang juga gimana? Jadi saya ngobrol, saya Bu, bercanda. tidak usah harus dimasukin pakai mulut bawah, pakai mulut atas dulu. Gitu ya, Haji. Udah coba belum? Sudah Pakai mulut atas Ibu. pernah coba. Ya udah. Pernah Nih, coba, Haji Marko tapi ajarin nggak dulu Haji bagus. Marko. Wah, beneran nih. Berani, saya sekarang berani Pak, terbuka. Ya Alhamdulillah malam ini saya terbuka, semuanya saya sampaikan. Bahwa memang saya sudah kurang lebih 1 tahun, tapi kalau ya tidur sama-sama, cuman kadang kan jujur ya Pak ya, kita perempuan kan kadang-kadang pengen sih Pak. Gak Ya kan, apa-apa. tadi pungkiri Ibu, kan pasti ibu-ibu juga rasakan meskipun saya sudah tidak haid lagi. Saya sudah umur 63, tapi masih kadang-kadang sudah nafas, tapi kadang-kadang biasa diremes sih Pak Haji, kok ini kok enggak bangun-bangun, kok tidur terus, kapan bangunnya ya? karena Ibu di pikirannya udah negatif. Kok nggak bangun-bangun ya? Kata nggak bangun-bangun tuh jangan diucapin. Tapi Ibu ngomongnya pasti bangun. Pasti ngaceng. Pasti berdiri. Pasti ambles. Akhirnya saya giniin, kok enggak bangun juga udah di, Wow. kok enggak bangun Bu, juga? Ucapan adalah doa. Jadi Bu ngomongnya pasti keras. Pasti keras. Kira-kira, Pasti ya, keras. Pasti saya keras. kalau tiba di Mamuju, saya bilang begitu. Buka, pasti keras, pasti terus pasti keras. Saya pengen bagaimana reaksinya dia. Kayaknya karena dia juga sudah mati rasa, ini gimana sih dia pengen bahagiain tapi kok gini ya? Wow. Dia Jadi saya ngomong negatif, ngobrol Ibu ngomongnya tentang harus itu. positif. Dia ngomongnya negatif. Kok masih begini ya yang nanti pasti keras, masih keras, pasti Iyalah. keras. Kok begitu? Pak Haji yakin kamu bisa keras, Pak Haji yakin kamu bisa keras. Amin. Nah kalau dibilang pasti keras, Ibu ngomong gitu terus sambil Ibu megang air keras. Pak Haji, kayaknya ibu ini harus pergi ke ini Bu, Kenapa Pak? ke tukang sayur. Kan ada ketimun sama itu teror. Terima kasih. Pak Marco, satu lagi saya mau menawarkan Pak, kebetulan saya ke produksi abon macam-macam ya. Katanya punya ruko, siapa tahu bisa kerja sama Pak Haji, bisa ngisi rukonya Pak Haji Marco dengan produk saya yang saya bikin ya, boleh ya Pak? Haji Marko nyewain Bu. Iya, Tidak bisa. nitipin, dia Nggak, nyewain. Kerja sama kan Pak? Enggak, dia nggak kerja sama. Dia terima kontrakan 120 juta setahun satu pintu. Iya. Dia ada Pasti 15 bisa. pintu. Pasti mau. Kasih 15 pintu. Oke. Dia Terima nggak kerja kasih sama, banyak. dia sewa putus. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayo Ibu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mic-nya. Yo. Ayo. Habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Aisyah dari Sulawesi. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Haji, mungkin ini untuk kedua kalinya saya ketemu berhadapan, tapi untuk programnya saya sudah laksanakan juga testimoni, berhasil alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini Pak Haji, ponakan saya mau jual tanah dengan rumah sudah 2 tahun. Terus saya kasih tahu bahwa kamu harus begini, harus mandi, harus ini, harus apa yang persyaratan daripada Pak Haji. Ternyata sampai saat ini Pak belum laku. Oh, diajak ngomong Bu rumahnya. Tidak ada tamu RDAY yang jual aset tidak laku. Contohnya Haji Marko kan dampingin saya privat di bawah. Tidak ada satupun yang tidak terkabul. Diajak ngomong. Rumahnya diajak ngomong. Rumah, lu kan udah lama ikut gua. Sekarang lu pindah ke pemilikannya. Jadi kalau ibarat bayi itu disapi. Iya. Nah, teteknya mau dipisah disapi. Nah, caranya apa? Pentilnya dikasih brotowali. Pentilnya dikasih minyak kayu putih. Nah, seperti itu. Jadi diajak ngomong. Diajak Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, Haji Marko juga gitu.
Tanahnya mau dijual 2014. Selama 17 tahun gak laku-laku. Alhamdulillah laku, betul? Penggilingan padi. Nah yang sekarang ijab 2014, 2015, 2016 terus ijab sampai kalau Bapak dan Ibu lihat Haji Margo pasti ijab kalau sore. Alhamdulillah laku 460 miliar. Nah Ibu terus aja, jangan bilang enggak, terus. Kalau Ibu ajarin dia mau alhamdulillah enggak apa-apa. Oke? Terima kasih Pak. Ya, Terus, sip tepuk tangan dong. Yo. Lagi, Pak. Yo yang lain. Satu lagi Pak. Ayo cepet udah mau jam 12. Satu lagi Pak. Jadi ini Pak, saya punya tanah. Tanah itu saya mau sertifikatkan, tapi ternyata tidak bisa disertifikatkan karena tanah saya katanya sudah banyak sertifikat tumpang tindih. Ternyata di lapangan tidak ada. Bu, Ibu jangan dengerin orang pemerintahan, ganti pemerintahan, ganti peraturan. Ibu jangan dengerin. Ibu harus yakin sama Allah, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Orang pensiun Bu, pangkatnya bintang 2, sekarang bisa bintang 3. Padahal udah pensiun. Mana ada, cuman ada di Indonesia. Bintang 3 udah pensiun bisa jadi bintang 4. Kok bisa? Bisa. Indonesia gitu loh. Udah lo paksain, oke? Oke. Yo, Terus, satu lagi. Ini Pak. Ayo satu lagi. Yo. Yo, sebelum saya tutup. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya mau bertanya pada Pak Ustadz. boleh. Ya. Pertanyaannya apa? Kalau saya tidur nyenyak tanpa mimpi, Nganceng nggak kalau tidur? bukan itu Pak. Saya tuh hidup, Kalau tidur kamu ngaceng nggak? Pertanyaannya dulu. insya Allah udah nggak ngaceng lah. Saya mau tanya sama Pak Ustadz, kalau saya tidur tanpa mimpi, tidur nyenyak, saya tuh ada di mana? Hutang lupa, apa-apa lupa. Jadi saya tuh adanya di mana? Apakah saya hidup, apakah saya mati? Waktu tidur nyenyak, Jadi waktu tidurnya kamu nggak inget utang, nggak ingat apa-apa, nggak inget istri sama anak. nggak ingat, nggak punya istri. nggak Mendingan punya lo tidur selamanya, bos. Iya makanya tahu-tahu kan bangun pagi. Maksud saya di mana saya itu? Pas bangun baru inget utang lagi. Ya pasti. Ya udah jangan bangun lah. Pak jadi gini, Cuma manusia nanya itu begini Pak Ustadz. Gimana? Di mana saya itu adanya di mana gitu? Waktu tidur nyenyak itu. ya gini, manusia kan punya 4 ya. Pertama beta ya. Ya Beta, Pak, ya. alfa, beta, alfa, teta. theta. Kalau tidur itu dalam posisi teta ya. Teta. Tidur, nyenyak itu kan. Nah, jadi gini Pak, sebetulnya kalau mimpi itu semua itu kan kehendak Allah ya Pak ya. Jadi gini, ada mimpi yang datangnya dari setan, ada yang dari rahmat, ada yang dari hayalan. Contoh gini, misalnya kita habis jalan ke pantai, ke bawah mimpi itu hayalan. Nah kalau Bapak memang Bapak tidak mimpi, itu memang sudah ketentuan Allah, Bapak tidak dikasih mimpi, udah titik selesai. Ya, cuma Yang penting kan pada saat tidur Bapak nggak inget utang kan? Kayak gitu. pokoknya Yang itu semuanya dulu, nggak ingat. yang itu dulu disyukurin. Jadi pas bangun tidur, terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, dan alat kelamin saya panjang. Udah gitu, langsung lo turun dari Saya mau bangku. tanya tuh kok sampai lupa begitu tuh. Ya gini emang tidur lupa Pak. Jadi gini, itu semua sudah afal Allah ya Pak ya, perbuatan Allah ya Pak ya. Yang penting Bapak syukuri, alhamdulillah Bapak masih bisa bangun pagi-pagi. Sudah nikmati jalani Jalanin, nikmati dan syukurin. syukuri. Tuh. Sudah gitu Alhamdulillah Pak lo ya. bisa bangun bos. Walaupun alat kelamin lo nggak bangun. Terima kasih. Yang penting lo bangun. Untung masih bisa bangun. Kalau bangun pas ini bangunnya di alam barzah. Ya promositan.